Assalamualaikum teman-teman misteri malam, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Saya akan berbagi cerita darah haid pelakor. Di tahun 1980, langit sore di Desa Pujon, Kabupaten Soka, Jawa Timur. Di sebuah rumah kayu yang masih berbau cat baru, Naila Zahira duduk di tepi ranjang dengan gaun pengantin yang masih ia kenakan. Rambut panjangnya tergerai sebagian menutupi wajah cantik yang kini tertunduk lesu. Wajah itu sesekali ia angkat, menatap pintu kamar yang baru saja tertutup rapat. Suami yang baru beberapa jam lalu mengucapkan ijab kabul, kini sudah harus meninggalkannya. Bukan untuk selingkuh, bukan pula untuk perang, melainkan untuk kembali ke Jakarta melanjutkan studi S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ironi yang pahit. Malam pertama yang selalu ditunggu-tunggu pengantin baru, harus ia relakan berlalu tanpa sempat disentuh kasih. Hening rasanya menusuk. Naila menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dari balik jendela, suara jangkrik mulai terdengar, berpadu dengan desir angin yang dingin. Rumah baru ini sebetulnya begitu nyaman. Dinding kayu jati, lantai keramik abu-abu muda, dan halaman luas yang masih berbau tanah basah. Namun tanpa kehadiran Zidan, semua tampak kosong. Kehidupan Naila adalah sebuah kisah panjang tentang kehilangan dan keajaiban kecil. Ia tidak tahu siapa orang tuanya. Sejak bayi, ia ditemukan di depan sebuah panti asuhan bernama Doa Ibu, milik seseorang perempuan tegas bernama Sri. Waktu itu Naila tubuhnya masih merah, darah ari-ari menempel, dan tali pusarnya belum dipotong. Sri yang menemukannya, ia meyakini itu adalah titipan Tuhan. Sejak hari itu Naila dirawat seperti anak sendiri. Sri menyayangi Naila lebih dari anak-anak panti lainnya. Lalu gadis itu tumbuh dengan paras rupawan, kulit kuning langsat, mata tuduh, senyum lembut. Lebih dari sekedar cantik, Naila dikenal sebagai gadis soleha, rajin membantu mengurus anak-anak kecil, tidak pernah membantah dan pintar mengaji. Sri berkali-kali merasa bahwa Tuhan menghadiahkan Naila kepadanya sebagai penebus luka batin masa lalu. Namun, kasih sayang Sri terhadap Naila juga berkelindan dengan rencana besar. Sri adalah ibu dari Zidan, anak laki-lakinya dari pernikahan dengan Hasan. Hubungan Sri dengan Hasan retak sejak lama, dan Zidan lebih banyak diasuh oleh sang ayah di Jakarta. Hubungan ibu anak itu renggang, penuh jarak, dan hampir hambar. Meski begitu, Sri punya ambisi. Ia ingin Zidan tetap terikat dengannya. Salah satu caranya adalah menjodohkan Zidan dengan Naila. Keputusan itu tidak lahir dari cinta sejadi Zidan dan Naila. Bagi Zidan, pertunangan itu hanyalah formalitas. Ia tak punya kedekatan emosional dengan Naila, bahkan hampir tak mengenalnya. Namun saat itu Sri menjanjikan sebuah rumah mewah di Jakarta, serta mobil baru jika ia menikahi gadis panti itu. Zidan mengangguk. Baginya, kesepakatan itu lebih mirip transaksi daripada pernikahan suci. Hari itu, pernikahan sederhana digelar di Balai Desa Pujon. Para tetangga berdatangan membawa nasi tumpeng, lauk sederhana, dan doa-doa tulus. Para ibu berbisik kagum pada kecantikan Naila. Meski banyak juga yang heran mengapa Zidan harus menikahi gadis panti asuhan. Di pelaminan, Zidan duduk kaku dengan jas hitam, sementara Naila duduk tenang, meski hatinya bergetar hebat. Ketika acara usai, sore pun berganti malam. Semua orang menunggu. Apakah malam pertama pasangan itu akan berlangsung mesra? Tapi ternyata tidak. Begitu acara selesai, Zidan menyampaikan dengan dingin bahwa ia harus segera kembali ke Jakarta. Naila hanya bisa terdiam, menahan perih. Ia tahu Zidan menikah dengannya bukan karena cinta, tapi tetap saja luka itu menggores. Di depan kamar, Sri sempat menghampiri Naila. Sabar nak, Zidan memang sibuk. Dia harus segera menyelesaikan kuliahnya. Percayalah, semua ini untuk masa depanmu juga, ucapnya dengan nada lembut. Meski di matanya ada sorot ambisi yang sulit disembunyikan. Naila menunduk. Iya bu, tak ada bantahan. Naila terlalu terbiasa taat. Malam itu Naila duduk sendirian di ranjang pengantin. Gaunnya ia lepaskan perlahan, berganti dengan kain batik dan kebaya tipis. Di luar jendela, cahaya bulan menyusup masuk, menimpa wajahnya yang bersih. Ia merapatkan selimut, bukan karena dingin, melainkan sepi begitu menyerap. Di dalam hati ia berdoa, Tuhan, aku ingin dicintai. Aku tidak tahu siapa ayah ibuku, tapi aku ingin suamiku kelak menerima aku apa adanya. Jangan biarkan aku kesepian seumur hidupku. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia teringat masa kecilnya di panti, saat sering iri melihat anak-anak lain dijemput orang tuanya ketika ada acara. Ia yang tak punya siapa-siapa hanya bisa menunggu.
Hingga akhirnya Sri datang memeluknya dan berkata, "Aku ibumu sekarang." Kata-kata itu menenangkan sekaligus menyayat, karena ia tahu, kasih sayang itu bercampur sesuatu yang lain, harapan, rencana, bahkan mungkin kendali. Sementara itu jauh dari jalan raya yang menghubungkan Pujon dengan kota Zidan, duduk di dalam bus malam menuju Jakarta. Pandangannya kosong, pikirannya melayang pada kehidupan yang akan ia jalani kembali di ibu kota. Baginya pernikahan hari ini hanyalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Cinta? Ia tidak yakin pernah merasakannya. Aku harus lulus cepat, dapat gelar, dan menikmati hadiah rumah serta mobil dari ibu, gumamnya di dalam hati. Tentang Naila, ia bahkan tak sempat menatap lama wajah istrinya. Cantik memang, soleha kaya ibunya. Tapi itu semua terasa asing. Zidan tak sadar, di balik keputusannya yang dingin, ada hati seorang perempuan yang kini harus menanggung sepi sendiri. Desa Pujon sendiri malam itu seperti biasa, tenang hanya diterangi lampu-lampu minyak di beberapa rumah. Udara dingin dari pegunungan menyelimuti, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Namun di satu rumah baru itu seorang pengantin perempuan didik memeluk lutut, mengusir sepi dengan doa. Naila tahu, hidupnya akan penuh ujian. Pernikahan yang tak berlandaskan cinta, suami yang jauh dari kota, dan pertuanya yang penuh ambisi. Namun ia juga percaya Tuhan tak pernah salah menempatkan hambanya. Dan disitulah awal segalanya, awal dari kisah rumah tangga yang diwarnai luka, kesepian dan rahasia. Di tahun 1980 itu, tak ada yang tahu bahwa perjalanan Naila akan membawa namanya tercatat dalam sejarah selam desa Pujon. Sebuah cinta yang akan dikenang orang dengan bisikan getir, darah haid pelakor. Namun di balik doa-doa yang dipanjatkan, Naila tak bisa menolak rasa asing yang perlahan menyusup di dadanya. Seperti udara dingin yang menyerap lewat celah-celah jendela kayu, rasa itu masuk tanpa permisi. Ia menatap sekeliling kamar, ranjang kayu besar, lemari sederhana, dan tirai putih yang masih berbau kain baru. Semuanya seakan berbicara, kamu akan tinggal di sini sendirian. Pernikahan baru sehari, tapi Naila sudah merasa seperti janda. Muntah. Keesokan paginya, ayam-ayam jantan di kandang tetangga berkokok bertalu-talu. Suara sandal berderit di jalan tanah bercampur kerikil terdengar dari luar. Desa Pujon memang masih alami, jalannya hanya sebagian kecil yang disemen. Anak-anak berlari-lari tanpa alas kaki, rambut mereka basah oleh embun. Para ibu keluar rumah membawa bakul bambu menuju pasar. Naila membuka pintu rumahnya. Angin segar pegunungan menerpa wajahnya. Ia tersenyum tipis meski mata sembab karena semalaman menangis. Tetangga-tetangga yang lewat berhenti sejenak, sebagian melirik, sebagian tersenyum basa-basi. "Selamat pagi, Bu Naila," sapa seorang ibu muda dengan menggendong bayinya. Naila tersenyum sopan. "Pagi, Bu." Namun setelah berjalan menjauh, ibu itu sempat berbisik dan ada temannya. Cukup keras untuk didengar. "Kasihan, pengantin baru kok ditinggal. Suaminya kuliah di Jakarta katanya." Bisik-bisik itu menusuk telinga Naila. Ia berpura-pura tidak dengar meski dadanya terasa diremas. Siang harinya, Bu Sri datang membawa beberapa beras dan sayur hasil kebun panti asuhan. Ia sering bolak-balik dari pantai ke rumah baru ini, seolah ingin memastikan menantunya betah. "Nak, kamu harus rajin menjaga rumah. Jangan sampai terlihat kosong. Orang kampung ini cepat sekali cerita," pesan Ibu Sri sambil menata sayur di dapur. "Iya, Bu," jawab Naila pelan. Sri menatap wajah menantunya lama-lama. Di balik kelembutan matanya, tersimpan ambisi yang terus membara. Ia ingin Naila bertahan apapun yang terjadi. Ia ingin ikatan pernikahan ini menjadi tali yang menahan Zidan agar tidak sepenuhnya lepas darinya. "Naila, kamu itu ibu sudah saya anggap anak saya sejak kecil, jadi kamu harus kuat. Ingat kalau kamu bisa sabar nanti semua orang akan hormat padamu," ujarnya lagi. Naila mengangguk. Namun hatinya bertanya-tanya, apakah benar hormat orang bisa dibeli dengan kesabaran semata, bila suami sendiri bahkan tak ada di sisinya? Menjelang sore, Naila duduk di beranda sambil menatap jalan desa. Beberapa anak kecil lewat sambil berlarian. Tawa mereka memenuhi udara. Salah seorang anak kecil berhenti, melirik Naila yang duduk sendirian. "Mbak Yu, kenapa sendirian?" tanya bocah itu polos.
Naila tersenyum meski getir. Suami Mbak Yu sekolah di kota. Anak itu mengangguk lalu berlari menyusul temannya. Namun suara lirihnya yang terlontar sebelum pergi membuat Naila kaget. Kasihan pengantin sendirian. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti belati menusuk dada. Naila terdiam, ia merasa dunia seakan kompak mengingatkannya akan satu hal, kesepian. Malam tiba lagi. Langit di atas Pujon berkilauan, dipenuhi bintang-bintang yang jarang bisa terlihat jelas di kota besar. Dari rumah-rumah tetangga, suara radio tradisional samar terdengar, memutar lagu-lagu lawas Rhoma Irama dan Elvi Sukaisi. Naila duduk di dekat jendela, menatap langit lalu memejamkan mata. Ya Allah, andai Zidan bisa menatap langit yang sama malam ini. Andai ia bisa merasakan hatiku yang kosong. Aku hanya ingin dicintai, bukan sekedar dipelihara. Air mata jatuh lagi, membasahi pipinya. Di kejauhan, gonggongan anjing desa bersahutan seolah ikut merayakan sunyi. Dan Naila tahu, perjalanan hidupnya baru dimulai. Di jalan panjang yang ia tempuh akan dipenuhi ujian, bukan dari manusia, tapi juga dari hal-hal yang tak bisa dilihat mata. Tak ada yang menduga, malam pernikahan yang hampa itu kelak menjadi awal legenda kelam desa Pujon. Nama Naila akan disebut-sebut dalam bisikan ngeri. Dalam gosip yang tak pernah mati dalam cerita tentang darah, amis, dan kutukan. Tahun 1980 itu menjadi saksi. Seorang gadis yatim piatu yang tumbuh di panti, dijodohkan demi ambisi, dan tinggal sejak malam pertama, akan berjalan menuju takdirnya sendiri. Takdir yang membuat orang-orang kelak berbisik getir dengan satu kalimat. Dara.